Berdiri. Mari salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi semua, apa kabarnya hari ini? Baiklah, silakan duduk semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mengawali dengan doa. Kita berdoa yang dipimpin oleh Meninta. Silakan aku. Mari kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengantar kami ke sekolah dengan selamat. Sebentar lagi kami mau memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran kami awal sampai akhir. Hanya ini doa yang kurang sempurna. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu anak kami. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Ibu panggil namanya ya. Aditya Milala, Aditya Ananda, Ama Rifki, Andika, Aprianto, Aril, Deo, Efrado, Egianos, Eprananta, Fikri, Fresta, Jepri, Joy Ade, Juanda, Marcel, Muhammad Sapri, Moses, Neo, Rajasa, Emelinta, Hadir Bu. Ripandi, Samuel. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang coding dan KA. Masih ingat kan pelajaran yang sebelumnya? Oke. Jadi tentang coding dan KA, sebelum ke materi, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian semua. Ya. Pernahkah kalian melihat gambar buatan AI atau KA atau teks otomatis melalui ChatGPT, Cici, Gemini atau yang lain? Pernah nggak? Pernah menggunakan ya anakku? Oke. Selain itu, yang Ibu sebutkan, aplikasi apa AI yang pernah kamu gunakan? Oke, ChatGPT tadi udah. Gemini udah, Grok pernah. Oke, dan yang lain-lain. Oke. Jadi selanjutnya coba lihat semuanya ke proyektor di depan. Ya, hari ini kita belajar tentang rekayasa untuk kreasi konten. Perhatikan di depan biar Ibu terangkan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita anakku hari ini yang pertama. Ya, Ibu akan menjelaskan pengertian KA. Apa itu KA? Kecerdasan? Iya, atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Jadi Ibu terangkan nanti ini menjelaskan pengertian KA generatif, lalu tujuan pembelajarannya, menguraikan prinsipnya, baru mengidentifikasi jenis-jenis KA generatif, baru selanjutnya menjelaskan atau memberikan contoh aplikasi, lalu kita membuat form sederhana. Nah, Ibu mau nerangkan dulu ya. Perhatikan di depan aku, di proyektor yang Ibu tampilkan di depan, definisi KA generatif. Nah, jadi KA generatif itu adalah teknologi kecerdasan buatan yang bisa menciptakan konten baru seperti teks, seperti gambar, suara, video maupun kode program. Nah, inilah arti KA generatif ya. Jadi dia itu teknologi kecerdasan buatan yang bisa menciptakan konten baru. Lalu perhatikan dulu semua ke depan aku di proyektor. Bagaimana kerjanya si KA generatif? Nah, jadi dia kerjanya belajar dari data. Ada teks, ada gambar, ada suara, atau mengenali pola. Dan bisa kita menggunakan konten baru
sesuai dengan namanya instruksi atau from. Ya. Nah inilah contoh-contoh dari KA generatif. Coba lihat, kalau yang berbau atau yang dia berkaitan dengan teks itu bisa kita gunakan ChatGPT atau Google Gemini. Kalau dia gambar bisa kita gunakan DALL-E atau Mid Journey, suara juga bisa, video juga bisa, maupun kode program. Nah, contoh aplikasinya buat kita di kehidupan kita. Contoh untuk pendidikan, bisa kita buat soal otomatis, bisa kita untuk desain, bisa kita buat poster, logo. Bisnis bisa bikin deskripsi produk. Perhatikan dulu di depan aku. Nah, dan untuk hiburan juga bisa ya. Lalu nanti setelah kita membuat rekayasa prompt, nah sebelum itu kamu lihat dulu apa itu prompt. Ya, prompt itu adalah instruksi atau kalimat yang diberikan ke AI atau KA. Lalu kalau rekayasa prompt, seninya. Jadi seni merancang prompt agar AI menghasilkan output sesuai harapan. Contoh, buatlah cerita tentang kucing. Kita bikin dulu prompt umumnya. Buatlah cerita tentang kucing, berarti teks. Nah, lalu kita bikin prompt spesifiknya. Buat cerita pendek tentang kucing lucu yang bisa berbicara untuk anak usia 7 tahun. Nah, itulah contoh dari prompt ya sama rekayasanya. Oke. Jadi ada yang mau kamu tanya setelah Ibu sampaikan tentang namanya KA generatif, tentang namanya itu adalah from. Ada mau ditanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah kalian melakukan diskusi ya, bentuk kelompoknya sudah, coba bentuk kelompoknya. Nah, di setiap kelompok menggunakan laptop masing-masing. Tugas kalian adalah mencari ya, tugas kalian mencari contoh aplikasi KA generatif di sekitar kita ya. Oke, boleh menggunakan seperti yang kita sebutkan tadi ya. Jadi pertama buat dulu promnya, baru direkayasa promnya tadi. Ada yang kurang jelas? Bisa dikerjakan? Oke, silakan kamu berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ayo ya, gunakan AI yang kita sebutkan tadi ya. Berbeda-beda nanti apanya yang aku promnya ya, baru direkayasa. Jangan ribut ya. Jangan ribut ya. Kalian kalau masuk jangan ribut ya. Udah? Bikin video. Jika ada kurang jelas tanya ya. Kalau hijau warna hijau. Sambah. Apa ya? Ayo, diskusi ya, dikerjakan. Dibuat dia prompt, lalu direkayasa promnya. Gambar apa? Gambar sawah aja. Ya, waktu kalian Ibu kasih 10 menit. Ya, 10 menit. Nanti kalau udah selesai, setiap kelompok mempresentasikannya ke depan. Nanti Ibu minta tolong sama minta tolong sama anak kami, kalau nanti ke depan yang setiap kelompok disambungkan ke proyektor biar kita perhatikan di depan apa hasil diskusi kamu ya. Nanti presentasinya aku ditulis nama kelompoknya.
di kertas. Apa yang kamu buat nanti ditampilkan hasilnya di proyektor. Tes kita pendek kok banyak. Ada yang kurang jelas? Ditulis di kertas nama kelompok apa yang kamu kerjakan. Ya. pendek banyak kali cuma. Sudah habis. Ini hasilnya aku. Hasil diskusinya kamu presentasikan ke depan. Udahlah sebelum Kelompok satu dahulu yang aku. Silakan ke depan kelompok satu presentasikan hasil diskusimu, bawa laptopnya. Ini aja nanti. Iya. Yang lainnya siap-siap ya aku. Ya Bu. Baiklah, inilah kelompok satu yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggota Aditya Ananda Moses Indonesia Ekananta. Yang kami buat adalah fishing. Menggunakan apa ya dengan aku? Kami menggunakan aplikasi Pro. Oke. Selanjutnya, Kami membuat gambar fishing saat promnya apa aku? Promnya buat gambar kucing saat belajar. Mana hasilnya? Selanjutnya direkayasa apa rekayasa promnya, rekayasanya? kami membuat gambar fishing saat belajar dan seekor anjing. Oke, hasilnya mana? Oke. Udah itu aja. Oke, semuanya anak kami, inilah hasil diskusi ke kelompok 1 menggunakan Grow AI. Jadi prompt yang pertama sudah, lalu direkayasa, ini hasilnya. Oke, jika ada pertanyaan silakan bertanya kepada kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita kasih aplaus, tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3, silakan ke depan. Ayo aku ditampilkan hasil diskusinya. Oke, semuanya aku ini hasil diskusi kelompok 3. Ini aja anggotanya. Oke, kesini sedikit lagi Joy, ke depan. Oke, kita dengarkan hasil diskusi kelompok 3. Kami dari kelompok 3 memang kami menggunakan aplikasi Pro untuk membuat teks Menggunakan AI apa aku? Grow. Dia promnya bentuknya apa? Hasilnya apa? Teks. Oke, mana prom yang pertama? Mana prom yang pertama? Tunjukkan prom pertama. Oke, apa baca? Cerpen. Oke, hasilnya. Nah, itu semuanya perhatikan aku. Prom yang pertama dibuat kelompok 3. Cerpen tentang bayangan di balik jendela. Selanjutnya hasilnya ini ditampilkan di proyektor. Oke, lalu direkayasa. Nah, apa hasil rekayasanya? Bacaan aku. Cerpen tentang bayangan di balik jendela. Kelompok 3, silakan sampaikan hasil diskusinya. Nama yang kami gunakan adalah Cici. Kak dulu, Kak. Oke, 1, 2, 3. Nah, inilah kelompok 3 yang menyampaikan hasil diskusinya. Silakan aku. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Nama Anggota. kami Apianto, Marcel, Dianas, Tape. Nama yang kami gunakan adalah Cici. Kami membuat cerita tentang pansel dan buaya. Sana. Keluar tadi. Oke, jadi teman kalian kelompok 3, promnya tunjukkan dulu aku yang pertama, promnya. Jadi prom yang pertama dibuatnya buatlah cerita kancil dan buaya. Hasilnya? Oke. Selanjutnya apa aku sampaikan? Selanjutnya apa?
rekayasa promnya apa? Dan rekayasa kedua kami adalah Rekayasa prom yang kedua mana? Hilang. Baca. buatlah cegah kancer dan buaya yang sedang menipu singa. Oke, hasilnya. Nah, ini pelan-pelan. Ini hasilnya ya, kita bisa baca hasil rekayasa prom yang telah dibuat oleh kelompok 3. Oke, tampilkan dulu hasil prom yang terakhir di sebuah hutan. Harusnya dibaca ini tadi ya. Udah pasti ada perbedaannya kan? Oke. Ada yang mau tanya dari kelompok lain? Tidak, Bu. Jelas? Oke, kalau begitu kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Menggunakan apa tadi AI-nya? Cici, oke. Silakan kembali ke tempat. Lanjut kelompok berikutnya. Sampaikan hasil diskusi kamu ke depan. Biar diperhatikan oleh teman-teman kamu. Lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan sampaikan hasil diskusimu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Pando dan teman saya. Perkenalkan namanya dan saya Afrika dan teman saya ada dari Bukumbi. Di sini kami ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Di sini kami menggunakan aplikasi Gemini yang menunjukkan seekor singa yang Prom pertamanya mana nakku? Ah, baca. buatlah gambar singa yang sedang memangsa rusa. Inilah hasil kami. Oke. Di rekayasa promnya Yang kedua, buatlah gambar singa yang sedang memangsa rusa di hutan lebat daerah pegunungan. Dan inilah dia hasilnya. Oke, coba kamu perhatikan kelompok lain. Prom yang pertama sama rekayasa itu hasilnya. Yang mana yang kamu kurang paham boleh ditanya ke kelompok 6. Di tengah itu apa bilang? Ada yang mau ditanya? Jelas semua? Oke, kalau begitu kita kasih aplaus untuk kelompok 6. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Ambil laptopnya. Karena sudah selesai presentasi, oke, jadi kita akan menyampaikan kesimpulan ya dari hasil diskusi yang kamu lakukan. Baiklah, jadi dari hasil diskusi tadi, penyampaian representasi tadi, Ibu mau nanya dulu dari kelompok 1. Ya, pertanyaannya. Ya, apa manfaat KA generatif di dalam kehidupan kita masing-masing? Mana kelompok 1? Oke. Apa manfaat KA? Di bidang apa yang kamu tahu dan apa manfaatnya? Dapat merespon percakapan manusia secara alami dan berfungsi sebagai alat untuk layanan personalisasi atau tidak bisa melakukan. Itu dari bidang apa itu aku? Bidang apa kamu ambil? Kesehatan apa bidang apa? Itulah manfaat dari KA generatif. Oke, kelompok 2. Apa manfaat KA generatif? Dulu bang itu. Apa manfaat? Ayo kelompok sana, manfaat KA generatif di dalam kehidupan kita. Yang dari kelompok yang 7. Ayo, satu orang ngomong, apa manfaatnya? Kalau cepat bisa produk dan jual ini pembuatan Mempermudah. Oke, kamu dari bidang apa itu kamu lihat? dalam bidang kehidupan Bu sehari-hari. Oh ya, oke. Selanjutnya kelompok ini apa manfaat KA generatif? Ayo, apa yang kamu ketahui dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ayo yang lain, kelompok lain, apa hasilnya?
Apa menurut kamu hasil? Apa manfaat dari K generatif? Gak ada lagi yang mau ngasih pendapat? Angkat ke Bagaimana yang lain? Gak ada yang mau ngasih pendapat apa manfaat K generatif? Jadi K generatif itu apa tadi? Kita bilang apa tadi K generatif? Coba perhatikan proyektor. Ya, tadi udah saya sampaikan apa itu K generatif, apa manfaatnya. Jadi K generatif itu teknologi. Jadi membantu sekali ya kan? Membantu dalam kehidupan kita. K generatif membantu di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa menciptakan konten baru, mempermudah pekerjaan kita. Itulah kesimpulan dari kita menggunakan K generatif. Oke, semuanya lihat kepada saya. Kita sudah selesai pembelajaran kita. Kita mengadakan ice breaking. Oke, semuanya berdiri. Udah, semuanya berdiri. Kita akan mengadakan ice breaking-nya. Ikuti instruksi dari Ibu, ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk sebelah kanan. Kalau tepuk 2, kanan kiri. Kalau dia tepuk 3, kanan kiri atas. Jadi tujuannya saya mau melihat ya konsentrasi kamu. Udah fokus enggak? Oke? Kita coba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kalau Ibu bilang tepuk 4, 5 dan seterusnya, berarti diam. Ya, oke, saya mau lihat dulu. Ya, kamu itu konsentrasi fokus enggak? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Udah bisa? Oke, sekali lagi. Masih ada yang belum fokus. Tepuk 3, tepuk 1, 2. Ada yang salah. Berarti nggak fokus. Fokus pada konsentrasimu. Kita ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 1, 2, tepuk 3, 2. Ada yang salah. Ya, terakhir. Tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3, 2, tepuk 4. Saya salah kan? Padahal tadi Ibu bilang tepuk 4. Oke, terakhir. Baru nanti masuk ice breaking kedua. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Ulangin. Tepuk 2, 1. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Ice breaking kedua biar nggak capek kamu berdiri ya. Fokus ya. Oke. Semuanya ngadep ke sini, ngadep ke Ibu, tapi duduk aja. Duduk. Nah, ya, Ibu mau tes dulu. Ya, konsentrasi kamu. Kalau saya bilang kuping, harus kuping kamu tunjuk. Kalau saya bilang kepala, kepala ya. Oke. Udah bisa ya? Konsentrasi. Tepuk sekali ya kalau Ibu bilang ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Pegang kuping. Hidung. Masih ada yang salah. Minta salah. Minta betul apa salah? Salah. Tahu yang salah. Hidung tadi saya bilang. Udah, ulangin ya. Pegang mata. Pegang mulut. Pegang kuping. Ada. Pegang mata. Mulut. Hidung, mulut. Oke, berarti udah pada fokus. Oke, berarti udah pada fokus karena tadi kita udah selesai belajar. Jadi
kita akhiri ya pembelajaran kita. Sampai di sini pembelajaran kita. Jadi saya kasih tugas kalian tugasnya untuk di rumah. Ya, nanti saya share di grup. Ini udah saya tampilkan untuk kita tugas kalian. Tugas kalian buat ini tugas pribadi ya. Tugas pribadi kamu membuat satu prompt text ya. Membuat satu prompt text menghasilkan cerita, lalu satu prompt gambar ya untuk menghasilkan ilustrasi, lalu kamu cetak. Kalau gambar kan harus cetak ya. Nah, kamu cetak, kumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Oke, Naku, siapa yang mau mimpin doa ke depan? Oke, semuanya sikat berdoa. Kita akan pulang. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa, kita mulai. Ya Tuhan, Tuhan dulu Bapak, pada sore hari ini Bapak kami ingin pulang Bapak, berkati kami di tengah perjalanan Bapak sampai ke rumah kami masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak Yesus, selamatkan manusia di balik. Amin. Oke, terima kasih.